Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sedang pandemi, tapi jangan sampai berhenti dan patah semangat untuk berkreasi. Nah, untuk yang belum tahu dengan saya, perkenalkan, saya Fauzia Nailil, mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah saya, yaitu Manajemen Pendidikan Sekolah atau Madrasah dengan tema Manajemen SDM di Sekolah atau Madrasah. Selamat menyaksikan. Manajemen Sumber Daya Manusia di Sekolah atau Madrasah. Secara umum, manajemen SDM diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia yang memusatkan pada praktik, kebijakan, dan juga fungsi yang ada dalam manajemen untuk bisa mencapai tujuan suatu organisasi. Jika dikombinasikan ke dalam sekolah atau pendidikan, manajemen SDM sekolah bisa diartikan sebagai suatu proses penanganan yang dilakukan pada berbagai masalah dengan ruang lingkup yang berhubungan dengan pendidikan agar bisa menunjang berbagai macam aktivitas bidang pendidikan atau struktur organisasi yang ada untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. SDM di lembaga pendidikan. 1. Guru. 2. Pustakawan. 3. Konselor. 4. Laboran. 5. Staf administrasi. Dan yang terakhir, tenaga pendidik lain. Tahap manajemen SDM di sekolah. 1. Analisis jabatan. 2. Perencanaan SDM. 3. Rekrutmen dan seleksi SDM. 4. Pelatihan dan pengembangan SDM. 5. Motivasi dan komitmen kerja. 1. Analisis jabatan. Proses pengumpulan informasi pada suatu jabatan untuk menetapkan uraian dan persyaratan jabatan. Peran analisis sangat krusial dalam manajemen SDM. Analisis menjadi acuan penting dalam proses perencanaan SDM. Analisis jabatan sebagai tindak lanjut dari upaya pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Melalui analisis jabatan diharapkan dapat menemukan jenis pekerjaan yang dibutuhkan, kualifikasi SDM yang sesuai, dan perhitungan jumlah SDM yang perlu disiapkan. Perencanaan SDM. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM. 1. Analisis jabatan. 2. Analisis beban kerja. Analisis beban kerja merupakan proses perhitungan beban kerja pada suatu pekerjaan tertentu, serta menentukan jumlah pegawai untuk mengisi posisi tersebut. Contoh, jabatan petugas pengelola perpustakaan sekolah. Lihat uraian tugas, lalu identifikasi jumlah waktu bekerja dari setiap uraian tugas. Dari data, total waktu per tahun 2.853 jam dan 171.180 menit. Perhitungan rata-rata waktu kerja efektif selama 1 tahun sebanyak 79.200 menit atau sekitar 1.300 jam. Perhitungan sudah termasuk waktu hilang, misal makan, sholat, buang air, dan lain-lain. Perhitungan kebutuhan petugas perpustakaan sekolah. Kebutuhan pegawai sama dengan jumlah beban kerja dibagi standar waktu rata-rata dikali 1 orang. Dari angka tersebut menghasilkan hasil 2, sekian. Untuk itu, agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan efektivitas waktu, maka diperlukan 2 orang untuk menjaga perpustakaan. Dari uraian tersebut terdapat 3 catatan rekomendasi. 1. Jika hanya memiliki 1 orang pegawai, perlu tambahan dan merencanakan rekrutmen pegawai baru. 2. Jika memiliki 2 pegawai, kebutuhan pegawai sudah terpenuhi dan merencanakan program peningkatan kapasitas. 3. Jika memiliki 3 orang atau lebih, maka itu kelebihan sehingga memiliki rekomendasi untuk mutasi atau pengalihan tugas pegawai. Rekrutmen dan seleksi SDM. Rekrutmen adalah proses mencari dan menetapkan sejumlah calon pegawai dengan kebutuhan organisasi pendidikan. Rekrutmen dimaksudkan untuk mendapat calon pegawai sesuai dengan target yang ditentukan. Seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi pendidikan. Seleksi dimaksudkan untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan.
Rekrutmen dan seleksi dilakukan ketika dalam analisis beban kerja mengalami kekurangan kuantitas atau jumlah pekerja, sedangkan ketika mengalami kekurangan kualitas, maka diperlukan pelatihan pengembangan dan penguatan motivasi. Teknik rekrutmen: 1. Website. 2. Brosur. 3. Media cetak. 4. Bursa kerja, dan lain-lain. Teknik seleksi: 1. Verifikasi administrasi. 2. Portofolio. 3. Tes kesehatan. 4. Interview. Dan 5. Performance test. Pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemauan pegawai dalam sebuah organisasi. Pemberian pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan teknis pada suatu pekerjaan tertentu dan pengembangan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan manajerial bagi para pegawai. Motivasi dan komitmen kerja. Motivasi adalah dorongan atau hasrat yang melatar belakangi individu dalam melakukan tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi menyangkut keseluruhan proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketahanan pegawai dalam usaha mencapai tujuan. Komitmen yaitu sikap bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikan atau disepakati. Komitmen bukan sekedar kesetiaan, tetapi juga kemauan untuk memberikan kontribusi bagi kepentingan organisasi dan tertanam loyalitas pegawai yang membuat tetap bertahan untuk terus bekerja. Nah, itu dia video pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Terima kasih. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ada yang kelupaan. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you. Bye-bye.